Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan mengawali semester ini dengan saya, Sri Handayani, pada mata kuliah Struktur dan Reaktivitas Senyawa Organik. Jadi mungkin untuk yang belum pernah ketemu saya di mata kuliah sebelumnya, ini ada beberapa hal yang bisa untuk mengenali saya ya, mungkin dari berbagai media sosial juga media akademik ya. Dari ini ada Scopus, kemudian ResearchGate, ada Publon, Sinta, Google, Mendeley, dan ada IG. Jadi nanti yang ingin tahu lebih lanjut bisa dilihat. Kemudian mengapa kita para kimia itu diharapkan bisa menyelesaikan segala masalah ya. Karena orang bilang chemists have all the solution ya, solutionnya bisa larutan atau penyelesaian. Jadi harapannya nanti setelah mengikuti mata kuliah ini bisa menyelesaikan semua masalah yang saya berikan atau masalah yang kalian temui di kehidupan sehari-hari atau pada studi di semester-semester berikutnya atau pada saat mengerjakan tugas akhir skripsi. Jadi kalian akan terlatih menyelesaikan masalah. Nah, mengapa kita belajar kimia ya? Karena kimia itu mengandung banyak unsur-unsur yang membahagiakan ya. Ada fluoride, ada uranium dan nitrogen yang kalau kita digabung ya, tidak bereaksi ya, itu akan menjadi menyenangkan. Jadi usahakan belajar kimia itu menjadi menyenangkan. Nah, untuk media pembelajaran yang kita gunakan untuk mempelajari struktur dan reaktivitas senyawa organik, karena ini masih dalam masa pandemi ya, masih ada virus, jadi media pembelajaran yang kita gunakan masih agak banyak yang terkait dengan online ya, media online. Jadi kita bisa menggunakan nanti masih bisa pakai Classroom, pakai Bismarck, mungkin kalau untuk yang mahasiswa skripsi atau PKL itu pakai Trello saya biasanya. Kemudian tentu saja karena kita nanti ada belajar steril kimia, harapannya kalian bisa menyiapkan alat-alat molimut ya untuk belajar steril kimia. Kemudian untuk agar bisa online bisa pakai HP, bisa pakai PC, bisa nunut wifi di kafe, bisa wifi di rumah atau nunut bocoran wifi dari tetangga ya. Nah, apapun yang bisa digunakan selama itu halal dan tidak merugikan orang lain. Jadi itu beberapa media pembelajaran nanti yang akan kita gunakan. Kemudian kita nanti kuliahnya itu mungkin tidak selalu bertemu dengan saya ya. Jadi kita pakai blended nanti. Blendednya itu tatap muka, walaupun tatap mukanya online itu kita anggap tatap muka, atau bisa juga dengan asinkron, yaitu saya akan memberikan link di
classroom yang isinya nanti kalian akan belajar secara online, belajar mandiri, di mana waktunya kalian lebih bisa menyesuaikan. Jadi ini kalau mau download materi kuliah bisa di Bisma, tapi biasanya nanti di Classroom juga akan saya berikan link mungkin Google Drive gitu ya. Jadi tidak masalah untuk materinya. Berikutnya tujuan mengikuti mata kuliah ini adalah yang pertama tentu saja mengetahui keberadaan senyawa organik dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, karena biasanya teman-teman, saudara, tetangga, teman kos itu menganggap kita sebagai orang kimia itu apa-apa tahu gitu ya, sukanya tanya kepada kita, padahal kita belum tentu tahu semuanya. Jadi nanti kita akan belajar sedikit demi sedikit tentang keberadaan senyawa organik di sekitar kita dan manfaatnya. Kemudian mempelajari reaksi dan mekanisme reaksi senyawa organik. Dengan mempelajari mekanisme reaksi itu, jadi kita tidak perlu menghafal reaksi, tetapi kita akan memahami bagaimana reaksi itu berjalan dari pemutusan ikatan kemudian membentuk ikatan baru menjadi suatu reaksi. Jadi kita harapan saya sih nanti semua yang mengikuti mata kuliah ini bisa memprediksi reaksi berdasarkan mekanisme yang kita usulkan. Gitu. Kemudian selain itu, karena ilmu kimia itu selalu update ya, mengikuti perkembangan, maka harapannya kalian dapat memahami reaksi senyawa organik di dalam jurnal terkini ya. Jadi nanti bisa mendasari kalian kalau mempersiapkan tugas akhir itu bisa mencari jurnal-jurnal yang terkait, yang relevan dengan penelitian yang terbaru gitu ya. Kalau bisa jangan menggunakan referensi yang umurnya lebih tua dari umur kalian, setidaknya 10 tahun terbaru. Kemudian dengan belajar kimia ini, struktur dan reaktivitas senyawa organik itu dapat mengaplikasikan teori yang kita pelajari di dalam dunia kerja. Dan kalau nanti ada yang hobi mengajar ya, jadi terus pindah atau mau melanjutkan menjadi dosen gitu, bisa mengajarkan kimia organik dengan benar. Kemudian apa tuh mengikuti mata kuliah SRSO itu? Nah, jadi manfaatnya tentu saja banyak. Kalau semua tujuan tadi tercapai, tentu saja manfaatnya yang sesuai juga dapat kita raih gitu. Kemudian deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah struktur dan reaktivitas senyawa organik yaitu merupakan mata kuliah keilmuan kimia yang tentu saja berisi konsep, kemudian struktur, sifat-sifat fisika dan kimia, serta senyawa dengan gugus polifungsional dan mekanisme reaksi pada senyawa karbonil. Nah, untuk mata kuliah SRSO, mekanisme reaksinya kami batasi hanya pada aldehid dan keton. Nanti untuk reaksi karbonil lain, misalnya pada ester, pada karbonil tak jenuh alfa beta, dan seterusnya, bisa dipelajari di mata kuliah kimia organik fisik. Kemudian berikutnya ada amida, kemudian senyawa heterosiklik, kemudian stereokimia. Stereokimianya yang statis, yang tidak dalam reaksi ya. Kemudian karbohidrat, lipida, asam amino, dan protein. Nah, itu yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini.
Berikutnya, nanti pada waktu kita kuliah, harapan saya tidak hanya saya monolog ya kalau kuliah sinkron. Jadi silakan misalnya saya sedang menjelaskan, ada yang tidak paham atau ada saya yang sedikit miss gitu, bisa langsung disela ya, silahkan menyela. Kalau kita kuliahnya daring ya bisa bersuara atau raise hand gitu. Jadi kita bisa benar-benar berdiskusi. Kita usahakan yang saya memberikan materi itu sesedikit mungkin dan kalian yang belajar sendiri itu sebanyak mungkin. Nah, nanti jika belajar sendiri kalian menemui masalah, nah itu kita bisa diskusikan dengan lebih jauh. Nah, jadi itu sebenarnya kalau hanya dari saya nanti kalian belum belajar pada waktu kuliah masih bingung mau bertanya apa. Nah, kalau kalian sudah belajar lebih dahulu, sudah memahami dan tahu mana yang tahu dan tahu mana yang tidak tahu, nah itu baru bisa bertanya dan berdiskusi dengan saya. Itu. Dan tentu saja nanti ada tugas-tugas, tugas kelompok dan tugas mandiri ya. Nah, untuk tugas kelompok nanti harapannya juga agar semua kelas, semua peserta kuliah itu dapat berpartisipasi aktif. Jangan hanya saat berpresentasi saja aktif ngomong, kemudian pada saat temennya yang presentasi aktif diem. Jadi baiknya belajarnya dua arah gitu. Nah, kemudian apa saja yang kita pelajari, senyawa-senyawa apa saja yang kita pelajari dalam mata kuliah tadi ya, dalam deskripsi mata kuliah tadi, di antaranya dalam lipida itu ada ini sabun ya, penyabunan, reaksi penyabunan nanti masuk dalam lipida. Kemudian ini bukan promosi ya, bukan iklan, tidak endorse juga. Pada produk-produk kecantikan ini nanti ada senyawa-senyawa, mungkin ada metabolit sekunder, ada amida di situ, ada esternya. Jadi nanti akan ada tugas mencari ingredient yang kita inginkan dalam produk-produk yang ada di sekitar kita. Misalnya nanti kalau dalam parfum itu biasanya ada ester, kemudian nanti ada senyawa-senyawa aromatik ya, senyawa aromatik itu yang beraroma. Misalnya ini ada bensil asetat, nah itu ada esternya, wangi yasmin ya, dan seterusnya. Jadi ini beberapa senyawa nanti bisa kita identifikasi dari produk-produk yang kita temui sehari-hari. Kemudian juga ada obat-obatan. Di sini paracetamol itu ada aromatiknya, kemudian ada amidanya. Jadi nanti kita belajar amida, senyawa amida apa saja yang ada di sekitar kita, yang kita temui sehari-hari tapi tidak kita sadari ya. Jadi nanti perlahan-lahan kita akan pelajari senyawa apa saja yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya, nah ini nanti akan kita pelajari dalam lipid, dan kalau waktunya cukup mungkin nanti ada tambahan di metabolit sekunder ya, metabolit sekunder. Di sini kita juga akan belajar struktur senyawa polifungsional.
biasanya senyawa-senyawa yang ada di bahan alam itu tidak hanya memiliki satu gugus fungsi, tapi lebih dari satu. Misalnya flavonoid seperti itu. Jadi nanti dalam reaksi kondensasi aldol, reaksi Claisen-Smith itu nanti kita belajar mensintesis flavonoid ya. Flavonoid itu bahan alam yang banyak terdapat senyawa yang banyak terdapat pada bahan alam yang berwarna. Biasanya semakin banyak ikatan terkonjugasi, warnanya akan semakin indah ya. Dan ini ada banyak contoh warna-warna indah dengan gambar yang berwarna seperti ini, harapannya akan lebih mudah meresap ya, lebih mudah meresap daripada saya bercerita warna hijau anggur, warna orange paprika, warna merah tomat. Nah, itu susah. Jadi ini ada fotonya. Nanti bisa dihubungkan antara struktur flavonoid misalnya dengan kalau sudah belajar elusidasi struktur ya, tentang UV, tentang lambda max gitu, sehingga kalau kita tahu lambda max-nya, kita bisa memperkirakan warnanya apa, seperti itu, serapannya di mana. Kemudian berikutnya kita juga akan mempelajari struktur karbohidrat ya, ini yang tengah ini karbohidrat. Jadi kita tidak belajar bahan pangan ini ya, tidak belajar bagaimana cara makan roti atau memasak jagung, tetapi kita akan belajar mempelajari struktur kimia apa saja yang ada di dalam jagung, di dalam nasi, roti, mie, dan seterusnya. Jadi nanti di sini akan ada karbohidrat yang monomernya tersusun dari monosakarida. Kemudian selain karbohidrat kita juga akan belajar lipid. Jadi lipid itu tidak hanya lemak ya. Lipid tidak hanya lemak. Nah, salah satu dari lipid itu lemak dan minyak memang. Tapi nanti ada terpenoid, ya, ada steroid, ada lilin, dan seterusnya. Kemudian ada protein ya, protein. Nah, kalau ini protein monomernya adalah asam amino. Jadi kita harus tahu dan bisa membedakan struktur antara karbohidrat, lipid, asam amino, dan protein. Jangan sampai kita ketemu sehari-hari, ketemu nasi sehari-hari, tapi nanti begitu diminta menggambar strukturnya, keliru menggambar struktur lipid atau menggambar struktur protein. Nah, jadi minimal kalian bisa membedakan struktur dari ketiga metabolit primer ini ya. Karbohidrat, lemak, protein. Nah, kemudian yang agak baru yang mungkin kalian belum pernah ketemu, itu di mata kuliah ini kita akan belajar stereokimia ya, misalnya dalam contoh singkat ini ada orange, ini gambarnya kebalik tapi ya, ini orange, ini lemon. Nah, kalau yang lemon dan orange itu rasanya beda ya. Yang lemon itu sematang apapun tetap kecut. Nah, kalau orange semakin matang semakin manis mestinya. Nah, itu apakah struktur senyawanya, struktur kimianya itu sama gitu. Jadi biasanya kita hanya mendengar atau tahu, mempelajari bahwa jeruk gitu ya. Jeruk itu mengandung limonin gitu ya, limonin.
Nah, ternyata ada yang membedakan struktur yang ada di penyusun lemon dan penyusun orange. Apa yang berbeda? Ini ada R, ini ada S. Kalau kita lihat strukturnya, itu mirip ya. Kalau kita lihat sekilas ya kita bilang sama. Jumlah karbonnya sama, jumlah hidrogennya sama. Bahkan jumlah ikatan rangkapnya juga sama. Nah, apa yang berbeda dari dua senyawa ini? Yang berbeda adalah R dan S ya. Tentu saja itu sudah ada tulisannya R dan S. Nah, nanti dalam stereokimia kita akan belajar membedakan dan memberi nama R dan S. Yang di mata kuliah ini nanti stereokimianya yang sederhana ya. Belum sampai pada stereokimia pada reaksi. Dan di sini nanti harapan saya kalian akan membuat model molekul setidaknya untuk belajar memberi nama R dan S. Soalnya ini kalau belum terlatih, kalau tidak memakai model, nanti biasanya akan terbalik memberi nama R dan S-nya. Apakah sudah cukup bingung ya? Nah, ini gambar ini untuk biar kalian tidak stres aja. Biar tidak takut belajar organik. Tidak takut ya, karena ternyata dari gambar ini malah menakutkan. Yang tadinya migrain, hipertensi, dan stres itu hanya sedikit sakitnya, lokal gitu. Nah, kalau belajar organik itu apakah benar sakitnya di seluruh kepala? Kalau saya sih lebih senang belajar organik daripada belajar anorganik misalnya ya. Ini bukan berarti menilai lab lain ya, bukan. Ini hanya opini saya pribadi karena saya memang lebih suka organik. Kenapa? Karena kalau belajar organik itu kita setidaknya tidak harus hafal sistem periodik unsur ya. Cukup kita memahami dan mengerti karbon, hidrogen, oksigen, ya, dan sedikit nitrogen. Kalau 4 itu hafal, nampaknya nanti yang lain mengikuti, misalnya tambahan S, tambahan P, nah itu hampir sama. Jadi nanti kita hanya akan belajar paling banyak unsur yang kita pelajari itu ya hanya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Nah, berikutnya makna mata kuliah terhadap kompetensi lulusan. Nah, ini terkait dengan tujuan dan manfaat tadi ya sebenarnya. Ada beberapa, kalau yang dari kimia murni itu harapannya dapat menerapkan apa yang kita pelajari itu di industri ya, baik industri obat atau industri kosmetik atau mungkin industri untuk pembangunan, misalnya semen dan semen cat dan seterusnya. Kemudian dapat bekerja di quality control sih biasanya kalau kimia ya. Kemudian dapat mengajarkan kimia organik dengan benar dan dapat mempelajari konsep dengan benar, misalnya untuk studi lanjut jika misalnya ingin menjadi guru atau dosen. Nah, kemudian partisipasi apa saja yang saya harapkan dari mahasiswa ya. Jadi tentu saja memperhatikan saat dijelaskan dan aktif sangat saat berdiskusi. Kemudian mengumpulkan tugas pada waktu yang ditentukan. Kemudian bertanya jika ada materi yang kurang dipahami. Dan mungkin kurang ya. Nomor 4 mungkin ya. Nomor 4 apa? Hadir sesuai jadwal ya.
jika pas kuliah sinkron, hadir sesuai jadwal. Kalau pas asinkron bisa menyesuaikan waktu yang nyaman untuk belajar. Nah, ini mata kuliahnya. Tadi yang mata kuliah singkat, deskripsi mata kuliah singkat sudah ada. Nah, ini secara mendetail ada 8 materi ya. Ada konsep, struktur, dan reaktivitas senyawa organik. Kemudian nanti yang agak butuh waktu 2-3 minggu itu yang nomor 2 ini nanti reaksi dan mekanisme reaksi. Ada kondensasi aldol, aldol silang, Claisen-Smith, aldol intramolekuler. Itu yang melibatkan aldehid dan keton. Kemudian untuk ester malonat dan ester asetoasetat itu nanti untuk sintesis senyawa polifungsional, yaitu sintesis keton atau sintesis asam karboksilat. Kemudian yang nomor 3 itu tata nama sintesis dan reaksi amida. Kemudian 4 itu stereokimia. Jadi nanti minggunya kita menyesuaikan ya. Untuk materi yang butuh analisis kita pakai waktu yang lebih longgar. Sedangkan yang lebih kehafalan misalnya yang bab ke-5 sampai ke-8 itu lebih kehafalan, jadi waktunya kita nanti menyesuaikan. Nah, kemudian buku ya, buku yang membuat menangis, bukan hanya novel yang menyedihkan ya. Mungkin buku yang saya sarankan akan membuat menangis bahagia. Nah, ini bukunya. Dan nanti untuk PDF bukunya akan saya share Google Drive di Classroom. Jadi bukunya ini PDF-nya semua ada. Nah, tinggal kalian mau tidak membuka buku ini ya. Kuliah sekarang kan enak, tidak perlu cetak, tidak perlu fotokopi. Dosen sudah memberi. Dan menggunakan yang di luar ini juga boleh kalau kalian punya sumber lain, asal judulnya organic chemistry, udah semua boleh dipakai. Tapi nanti terutama yang kita pakai adalah yang utama itu yang ini utama, yang McMurray. Kenapa saya sarankan buku-buku ini ya, dan pakai file PDF-nya karena bukunya itu berwarna ya, berwarna. Saya sarankan jangan pakai buku-buku yang tidak berwarna. Nah, untuk buku-buku yang translate atau buku berbahasa Indonesia sebenarnya banyak juga bagus dan bermutu, cuman jarang yang berwarna. Nah, kenapa saya menyarankan menggunakan kimia organik yang berwarna? Karena nanti untuk yang berwarna, untuk mempelajari mekanisme reaksi itu lebih mudah. Jadi misalnya karbon mana sebelum dan sesudah reaksi, gitu, kita bisa tahu, oh ini karbon yang ini tadi setelah reaksi jadinya karbon ini, gitu. Misalnya karbon yang tadinya double bond setelah mengalami reaksi adisi, nanti pada produk karbonnya yang mana tadi yang habis diadisi, nah itu ada warnanya. Jadi kita akan lebih mudah mempelajarinya. Nah, ini buku-bukunya. Yang pertama, yang utama tadi Organic Chemistry dari McMurray. Kemudian yang dari Jerry Mark, ini Advanced Organic Chemistry. Ini sangat detail. Jadi kalau kalian tidak puas dengan buku yang John McMurray, bisa dicari yang mendetail di yang Jerry Mark. Kemudian untuk yang tengah ini
khusus untuk belajar stereokimia. Di McMurray ini juga ada stereokimianya. Cuman kalau mau yang lebih detail, kita pakai yang Stereochemistry and Stereoselective Synthesis, an introduction. Nah, ini yang an introduction ini pendahuluan itu saja sekitar 300-an halaman, kalau tidak salah ingat. Kemudian, ada nih. Ini juga untuk belajar stereokimia ya. Mekanisme organik, reaksi stereokimia dan sintesis oleh Michael Harmata. Nah, itu buku-buku yang akan kita gunakan. Jadi biasanya kalau saya memberikan tugas, kemudian ujian tengah semester atau ujian akhir semester, biasanya saya mengambil dari buku-buku ini ya. Jadi yang rajin latihan soal di buku ini, kalau semua latihan soal kalian pelajari dan kan di situ ada beberapa contoh soal yang ada kuncinya ya. Nah, dan contoh pengerjaannya itu semua kalian pelajari, dan kalau mungkin di latihan-latihan soal itu dikerjakan semua, sudah pasti dapat A. Ya. Karena saya biasanya mengambil dan modifikasi soal dari situ. Nah, ini kabar yang menangis, menangis bahagia tadi ya, tapi nanti di akhir sesi ini ada kabar yang agak membahagiakan mungkin. Nah, ini tata tertibnya. Jika tidak hadir harus ada izin. Nah, dan izinnya harus sebelum kuliah ya. Jangan sampai kuliah sudah selesai baru malamnya ngirim WA. Mohon maaf Bu, tadi ketiduran. Ini izin. Nah, itu tidak boleh, tidak berlaku izin yang seperti itu. Kemudian datang tepat pada waktu yang disepakati. Maksudnya kalau kita Zoom pakai Zoom jam 9 misalnya, ya jam 9 itu kalau bisa kurang sebelum dari jam 9 itu sudah join ya. Tapi karena kita pakai Classroom, nanti kita lebih banyak pakai Google Meet. Kemudian upload tugas tepat pada waktu yang disepakati. Jadi misalnya saat kuliah saya berikan tugas, kuliahnya selesai jam 11, ya hitung waktunya sebelum jam 11 sudah harus upload. Dan yang ini penting ini ya, tidak ada tugas dan ujian susulan. Kenapa? Karena nanti pasti pekerjaannya hilang. Dan nanti saya jadi tidak punya nilai kalian. Dan saya tidak harus membuat soal ujian baru. Jadi tidak akan ada tugas tambahan dan ujian susulan dari saya. Kemudian penilaiannya, apa saja yang kita nilai nanti dari kehadirannya, kemudian keaktifan dalam kuis, dalam diskusi, kemudian ketepatan dalam menjalankan tugas, dan tentu saja nilai dari UTS dan UAS ya. Kemudian warning ya, jangan pernah mengupload tugas temannya. Ya, misalnya pinjam tugas temannya, kemudian di crop namanya dibuang, kemudian diupload di aku sebagai tugas sendiri. Nah, itu sangat-sangat dilarang. Kalau saya sampai menemukan seperti itu, nilai langsung E ya, tidak memperhitungkan nilai yang lain, langsung E. Karena belajar itu adalah proses, dan salah satu yang sangat saya hargai adalah kejujuran dan usaha. Jadi berikan yang terbaik, asal itu usaha Anda sendiri, tentu saja manfaatnya untuk Anda. Jadi semakin Anda terlatih belajar, terlatih membuat tugas secara mandiri, tentu saja nanti di dunia kerja dan sebagainya, itu Anda akan lebih siap menghadapi
tugas dan tekanan ya. Jadi biasanya memang di dunia kerja itu tantangannya adalah bekerja dalam tim dan bekerja di bawah tekanan. Dan jangan lupakan kejujuran ya. Nah, ini yang terakhir dari perkenalan kita. Perkenalan kita pada hari ini adalah yang ini. Nanti untuk UTS atau UAS itu boleh buka buku. Karena kan biasanya ujiannya online, saya sih sebenarnya berharap sudah bisa luring untuk semester ini. Ya kita tunggu saja, kalau bisa luring kita open notes ya, boleh membuat kepean gitu, boleh membuat catatan 1 lembar. Tapi kalau masih daring, itu boleh buka buku. Buku apapun boleh, googling apapun boleh. Yang tidak boleh adalah nyontek pekerjaan temannya. Ya, kalau googling kan masih mikir bukanya di mana, mengerjakannya bagaimana. Tapi kalau hanya mengirimkan, mengcopy pekerjaan temannya, nah itu sangat-sangat dilarang. Ya. Nah, mungkin itu saja untuk perkenalan dan silabus. Tadi ya deskripsi mata kuliah dan sebagainya, penilaian, itu saya rasa cukup sekian. Dan nanti kalau ada pertanyaan, kita bisa langsung melalui Meet pada saat tatap muka. Gitu. Jadi silahkan dikumpulkan pertanyaannya dan pada sesi berikutnya nanti kita bahas pertanyaan dari kalian. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.